السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman kajian serta adik-adik sekalian yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian Masjid Nur Salihin, yang semoga kita bersama oleh Allah senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin. Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun anda berada, dan seluruh pemirsa Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Dan subhanallah Bu, nama ini ternyata memang bagus kayaknya. Saya ketika umroh kemarin itu banyak jamaah itu ketika ketemu Ustadz, saya termasuk Jam'iyah Tiqtaqiyah. Oh, berarti diperhatikan oleh mereka ya. Dan itu bukan satu dua, banyak. Sampai kakak saya yang umroh bareng itu kan dokter, itu sampai ngamuk. Aku ingin di Indonesia dokter loh Ki, ndek kini jadi tukang foto. Di sini jadi tukang. Jadi ketika ada yang minta foto gitu, saya suruh kakak saya, Riz fotoin. Sampai lama-lama mangkel dia, ndak mau keluar sama saya akhirnya. Sudah baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Pada awal bulan Sya'ban kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kembali menyinari hati kita dengan ilmu, memperkuat iman kita dengan ilmu, menambah bekal kita untuk kehidupan abadi setelah kematian dengan ilmu.
Kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita di pagi hari ini oleh Allah diterima dan dicatat sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, saya awali dengan beberapa amalan bulan Sya'ban, karena Sya'ban ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ini bulan kalau diibaratkan untuk solat fardu, maka ini sunnah rawatibnya. Kalau solat fardu kan ada qobliyah dan ba'diyah. Nah, nama solat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang mengiringi solat fardu itu namanya sunnah rawatib. Tujuannya apa? Untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, dan untuk persiapan. Begitu pula bulan Ramadan yang puasanya hukumnya adalah fardu, puasa wajib Ramadan, maka kata Imam Ibnu Rajab itu oleh Allah diawali dengan rawatib. Rawatibnya apa? Oleh Imam Ibnu Rajab dikatakan Sya'ban inilah rawatibnya Ramadan. Maka orang yang di bulan Sya'bannya sempurna, sukses, baik, tertata, tertib, maka insya Allah nanti Ramadannya tidak panas-panas tai ayam. Jadi Ramadannya itu mesinnya tidak gampang panas. Jadi dia itu apa? Dia akan tetap istiqomah, tetap jalan, tetap baik, tetap sempurna, tetap kuat sampai akhir pada bulan Ramadan. Nah, maka dipersiapkannya mulai sekarang. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, Rajab syahru Badr atau syahru Zara', wa Sya'ban syahru As-Saqi, wa Ramadan syahrul Hasad. Rajab bulan nandur, nanam benih. Jadi amalannya itu ditanamnya mulai bulan Rajab. Itulah kenapa oleh Allah bulan Rajab dijadikan bulan suci supaya kita tidak macam-macam. Kemudian masuk bulan Sya'ban, syahru Saqin, waktunya disirami. Apa yang ditanam tadi mulai disiram. Artinya disiram itu mulai diistiqomahi, ditoto, dirawat. Dan kalau seperti itu pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, maka pada bulan Ramadan syahru hasadin, bulan untuk kita panen. Dan yang dipanen bukan uang, bukan atau perkara material duniawi, tapi yang dipanen adalah amalan. Karena panennya orang beriman itu panen amal yang dia tahu kalau tidak beramal akhiratnya tidak mungkin sukses. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi kalau mau sukses berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat, syarat pertamanya apa? Yo harus beramal. Sampai Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam membangunkan istrinya, membangunkan anaknya untuk apa? Qiyamul lail. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Kenapa kalian harus salat tahajud? Kenapa kalian harus beramal? Karena aku, kata Nabi Muhammad, tidak berkuasa menyelamatkan kalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan bulan Rajab, amalan bulan Sya'ban yang pertama puasa. Al-ikthar minas shaum, banyak-banyak puasa. Kenapa perlu banyak puasa? Karena persiapan Ramadan, dan Ramadan itu ibadah intinya adalah puasa. Nah, maka dengan itu disebutkan dalam hadis Ummu Salamah dan sebagian istri Nabi SAW yang lain,
Mereka mengatakan tidak pernah kami melihat Nabi Muhammad puasa 1 bulan full kecuali Ramadan. Jadi tidak ada puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Maka dalam fikih Hambali, orang itu kalau puasa 1 bulan penuh selain Ramadan hukumnya bukan haram, makruh. Biar hilang makruhnya maka dikurangi 1, dibolongi 1. Kalau perempuan wis aman, karena perempuan pasti ada apa? Siklus yang dia tidak mungkin boleh puasa, begitu Bang Muhbarbut. Ini loh, maka kalau pengajian saya orang itu rotok wedi, obah didik disebut. Nah sudah, maka diawali dengan apa? Diawali dengan puasa. Maka di dalam hadis tadi dikatakan tidak pernah Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang Nabi Muhammad puasanya paling banyak. Berarti mengalahkan bulan-bulan suci, mengalahkan Dzulqa'dah, mengalahkan Dzulhijjah, mengalahkan Rajab. Tidak ada bulan yang Nabi Muhammad puasanya paling banyak yang kami lihat kecuali pada bulan Sya'ban. Kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, maka artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dikatakan oleh sebagian istri Nabi, kalau pada bulan Sya'ban pas kami melihat Nabi Muhammad puasa sampai kami mengira apa? Tidak akan berbuka. Karena saking kuatnya apa? Puasanya. Kalau pas Nabi Muhammad tidak puasa sampai kami menganggap Nabi Muhammad tidak pernah puasa. Apa artinya? Artinya adalah keseriusan Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, tapi ada hadis yang sahih di dalam Sunan Ibnu Majah dan dalam riwayat yang lain, dan hadisnya sahih. Nabi Muhammad mengatakan melarang puasa setelah nisfu Sya'ban. Idan tasafa Sya'ban fala shaum. Kalau Sya'ban sudah masuk pertengahannya, jadi masuk tanggal 16 sampai akhir Sya'ban itu tidak ada lagi puasa. Tapi ini untuk orang yang tidak mengawali puasa dari awal bulan Sya'ban. Masuk 15 kedua maka tidak boleh lagi puasa. Kenapa? Khawatir nanti Ramadannya malah sakit, tidak tahu puasa, tidak pernah latihan, tidak terbiasa, mendekati Ramadan kok malah puasa. Sip, amalan pertama apa? Memperbanyak puasa. Siapa yang hari ini puasa? Kenapa? Tidak ada, tidak apa-apa karena hukumnya bukan wajib. Tapi setelah hari ini coba dilatih puasa. Amalan yang kedua, ini amalan-amalan yang utama ya. Kalau amalan umum yo seperti yang lain, memperbanyak secara umum ibadah itu amalan yang umum. Tapi ada amalan-amalan khusus. Yang kedua, bulan Sya'ban dikatakan oleh para salaf itu dibilang syahrul qurra. Syahrul qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Atau bulannya para penghafal Al-Quran. Kenapa dibilang syahrul qurra? Karena para salaf itu ketika sudah masuk bulan Sya'ban, dikatakan di dalam ucapan hadis Anas ibnu Malik, ya bisa dibilang hadis atau ini athar dari Anas ibnu Malik, kana idza dakhala Sya'ban, para sahabat Nabi, para salaf itu ketika sudah masuk bulan Sya'ban, inkabbu ala masahifihim, mereka nggetu dengan mushaf Al-Quran mereka. Nggetu itu fokus dengan Al-Quran mereka. Sampai tidak jarang di antara mereka itu rela nutup toko untuk bisa fokus dengan Al-Quran. Itu amalan kedua. Jadi Qurannya dibaca seriusan mulai sekarang ini. Kenapa? Untuk isti'dadan li Ramadan syahrul Quran. Untuk mereka persiapan Ramadan, dan Ramadan itu bulannya apa? Bulannya Al-Quran. Biar mereka ketika nanti Ramadan memperbanyak baca Quran itu tidak jenuh, tidak capek, tidak kaget. Karena mereka telah mempersiapkannya mulai awal bulan Sya'ban. Dan tidak jarang di antara mereka Sya'ban ini
khatam Qur'annya paling minim sekali dan tidak jarang yang lebih dari 2 dan 3 kali. Tujuannya apa? Karena mereka Ramadan, mereka ngerti Ramadan tidak ada amalan lain kecuali Quran, Quran, dan Quran. Amal kedua apa? Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Maka Al-Qurannya mulai difokuskan semenjak awal bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? Yang ketiga, ini di dalam lanjutan ucapan Athar Anas bin Malik tadi. Kanu idza dakhala Sya'ban, mereka itu ketika masuk pada bulan Sya'ban, inkabbu ala masahifihim, mereka fokus dengan mushaf Al-Quran mereka, wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Zakat mal itu keluarnya umumnya yang mereka lakukan, yaitu para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, zakat mal mereka itu keluarnya pada bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Supaya fuqara wal masakin ketika masuk bulan Ramadan mereka sudah punya persiapan di rumah mereka. Beras siap, lauknya sudah siap. Itulah kenapa kami di SDU ini sudah 2 tahun terakhir. Jadi ngeluarkannya bukan cuma di bulan Ramadan, tapi kita bikin bingkisan jelang Ramadan. Bingkisan jelang Ramadan. Dan itu hitung-hitungannya bukan matematis Ramadan dikalikan sekian kali lipat pahala, enggak, tapi kita lebih fokus pada apa? Bagaimana fuqara wal masakin di kalangan umat Islam saudara kita itu gak risau. Karena Ramadan itu untuk rumah yang punya anak-anak kecil. Ya Allah, itu panjenengan bayangin paniknya orang tuanya itu. Nanti anaknya buka minta apa, anaknya sahur minta pakai apa, nanti mereka kepingin beli ini, mereka kepingin beli itu, kalau terawih jaluk disangoni segala macam. Wah, itu kalau panjenengan tenangkan mereka sebelum Ramadan, begini top panjenengan. Itulah kata Anas bin Malik, maka para salaf itu zakat mal mereka tidak egois, tidak dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan. Misalkan, Ustadz, tapi haulnya zakat saya, hitungan tahun untuk zakat saya Ustadz, itu ketemu setahunnya itu Ramadan, boleh tidak dimajuin? Dengan sangat boleh. Yang tidak boleh itu dimundurkan. Yang tidak boleh apa? Dimundurkan. Tapi kalau dimajukan, boleh, bagus. Kasih bingkisan jelang Ramadan. Nah, ini maka teman-teman yang Allah kasih kelebihan harta, Allah muliakan dengan harta yang lebih, ya seperti kita sebutlah ya, Pak Iskandar termasuk ini. Mumpung datang, sudah lama tidak ketemu Pak Iskandar. Datang pun singitan. Iya, kelihatan saya dari sini, muncul di kamera. Itu Pak Iskandar keluarnya kapan? Boleh 2 hari sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan. Itu supaya apa? Nanti Ramadan bingkisan sembako yang panjenengan bagi-bagikan itu bisa dipakai mereka untuk buka, bisa dipakai mereka untuk sahur. Itu yang ketiga. Nomor 1 apa? Banyak-banyakin kerja. Sudah tidak musim sekarang kerja ya, selewat zamannya. Banyakin puasa. Nomor 2, fokus pada membaca Al-Quran, karena mereka tahu nanti Ramadan terawih bakal Quran, sholat tahajud, semuanya Quran, maka dipanasi mulai sekarang Sya'ban. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Terakhir, ngapii ati, ngeresii ati, tazkiyah, tathir, tazkiyah. Kenapa? Dari hadis Muadz ibnu Jabal, ini tentang nisfu Sya'ban. Karena apa? Karena hampir mayoritas hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, wabil khusus lailatu an-nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, itu rata-rata hadisnya dhaif dan maudhu', lemah dan palsu. Tapi ada satu hadis yang kuat,
Bahkan Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani mengatakan satu hadis ini termasuk hadis yang kuat. Bahkan beliau rahimahullahu ta'ala katakan ini satu-satunya hadis yang kuat tentang nisfu Sya'ban. Apa itu? Hadisnya Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal. Hadisnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u rabbuna atau yattali'u Allahu azza wa jalla fi lailati an-nisfi min Sya'ban ala jami'i khalqihi atau kama qala Nabi. Allah taala itu memandang, memperhatikan semua hambanya itu pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi tadi siang tanggal 14, maka masuk maghribnya itu masuk malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa yaghfiru likulli khalqihi. Kemudian ketika Allah perhatikan semua makhluknya, semua hambanya tadi, maka Allah ampuni semua dosa mereka. Itu untuk siapa? Orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan menghidupkan itu ya bukan dengan amalan-amalan khusus, karena tidak ada, tapi yang menghidupkannya dengan ibadah secara umum. Apa amalannya malam? Ya boleh tahajud, boleh doa, boleh zikir, boleh baca Al-Quran. Maka Allah ampuni semua dosa mereka. Tujuannya apa? Supaya nanti Ramadan ibadahnya ringan. Karena apa? Hatinya sudah bersih dari dosa. Lihat Allah Ta'ala itu nyiapin kita supaya bisa ngebut di Ramadan itu. Fastabiqul khairat. Nah, yang tidak diampuni oleh Allah ada dua. Illa li musyrikin wali musyahinin. Ada dua orang yang malam itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nomor satu, orang yang melakukan dosa syirik. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, tobat kalau pernah. Diingat-ingatlah, mungkin pernah melakukan amalia apa yang itu masuk dalam kesyirikan. Ya mungkin datang ke dukun, percaya ramalan. Panjenengan pernah ketika mantu terang udan, kenapa? Apa? Cok bakal itu apa? Atau ngualik sapuduk. Bukan cuma ngualik, tapi ada keyakinannya itu ya. Di atasnya dikasih tutupin dok, bungkusin dok. Tidak ngerti. Loh kok pinteran saya? Nah sudah, maka apabila pernah lah yang nyerempet-nyerempet seperti itu, tidak ada salahnya tobat. Tidak ada salahnya tobat. Karena kita khawatir, mungkin menurut kita, alah gak sampai syirik. Tapi kalau ternyata oleh Allah itu dinilai amalan syirik, ya apa kalau tidak tobat? Kan rugi. Tidak ada ruginya. Tobat sama Allah. Tobat kepada Allah. Nomor satu yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban siapa? Musyrik. Nomor dua, musyahin, tabadulul baghdha'i wasyahna. Orang yang ijol-ijolan kebencian dengan orang lain. Apa ijol-ijolan itu? Ya punya ada permusuhan. Sana menghina Anda balas hinaan, sana memfitnah Anda balas cacian. Itu tabadulus syahna'i wal baghdha' wal udwan. Itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Maka itulah kenapa tidak ada salahnya malam nisfu Sya'ban itu ya minta maaflah kepada orang-orang yang banyak interaksi dengan kita, karena semakin banyak interaksi semakin banyak khilaf. Biasanya ya ngomong salah faham, dengerin orang ngomong kita tersinggung segala macam sampai kesimpan. Itu kalau tersimpan sampai malam nisfu Sya'ban, maka kita tidak dapat jatah ampunan. Terakhir penutup mukaddimahnya ini. Bukan penutup pengajiannya, jamnya masih panjang ini. Dari hadis Usamah ibnu Zaid. Dari hadisnya siapa? Usamah bin Zaid. Ketika Usamah ibnu Zaid itu melihat Rasulullah Muhammad SAW banyak puasa pada bulan Sya'ban. Kok Rasulullah puasanya serius banget pada bulan Sya'ban? Maka Usamah bin Zaid tanya kepada Nabi Muhammad, kenapa kok sampai seperti itu? Apa jawabannya Nabi Muhammad?
hadza syahrun yaghfulun nasu an, atau fi, ini bulan yang banyak manusia lalai. Banyak manusia apa? Lalai, ngeremeh nih, sembrono, ndak diperhatikan Sya'ban itu. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan, karena bulan ini diapit 2 bulan mulia. Diapit sebelumnya oleh bulan Rajab yang itu termasuk bulan haram, bulan suci yang pahala dilipat gandakan, dan diapit pula oleh bulan Ramadan. Jadi Sya'ban itu letaknya di antara apa? Rajab dan Ramadan. Maka Rajabnya manusia getu serius karena dia termasuk bulan suci, Ramadannya manusia getu dan serius karena bulan penuh keberkahan, dilipat gandakan amal kebaikan. Maka pas Sya'bannya ini orang itu rodok apa? Agak lalai. Kenapa agak lalai? Dianggap ini bukan bulan Ramadan, juga bukan bulan suci Rajab. Maka mereka rodok, tarik napas dikit, rodok leyeh. Maka Rasulullah bilang ini bulan yang banyak orang lalai, maka saya tidak mau lalai. Dan bulan ini turfa'ul a'malu ilallahi ta'ala, amalan manusia pada bulan Sya'ban sama Allah diangkat melalui malaikatnya. Jadi amal tahunan itu diangkat apa? Jadi ngangkatnya amal itu jamaah ada beberapa tahapan. Nomor 1, ada harian. Harian itu kapan? Siang dan malam. Dan diangkat amalan malam sebelum amalan siang. Jadi dilaporkan kepada Allah di penghujung siang dan penghujung malam. Kalau siang diangkat menjelang maghrib, kalau malam diangkat menjelang subuh. Itulah kenapa pergantian malaikat siang dan malam itu di waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan malaikat. Karena itu waktunya gantian, shift siang dan shift malam. Itu amalan diangkat harian, siang dan malam. Yang kedua, mingguan. Setiap hari Senin dan Kamis. Yang itu juga oleh Allah diampuni, hamba-hamba Allah ini diampuni dosanya Senin dan Kamis. Yang ketiga, tahunan. Kalau tahunan diangkatnya pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah bersabda, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan saya senang kalau amalku dilaporkan kepada Allah pada bulan Sya'ban, ngepasi waktu saya sedang puasa. Maka hati-hati, ini bulan diangkatnya amalan. Kemudian nanti nisfu Sya'ban tidak ada, puasa khusus tidak ada, sholat khusus tidak ada. Tapi kalau panjenengan mau puasa mau sholat boleh. Yang dilarang mengkhususkan karena dia nisfu Sya'ban, karena hadisnya apa? Lemah dan palsu. Tapi karena 15 masuk ayyamul bid, panjenengan puasa boleh? Boleh. Tapi puasa sunnah mutlak karena Rasul banyak puasa boleh? Boleh. Tapi mengkhususkan karena itu nisfu Sya'ban, itu yang tidak boleh. Maka itulah jamaah, amalan itu kadang-kadang fokusnya justru pada niatnya. Fokusnya justru pada niatnya. Baik, faham ya? Sya'ban ya? Sing suki apa? Mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan pengajian, ya untuk momen silahkan saja, tapi mengkhususkan dengan amalan-amalan yang dianggap akan ada keistimewaannya tidak ada. Dengan keutamaan tertentu tidak ada, illa kecuali Allah berikan apa? Ampunan tadi. Maka malamnya dihidupkan. Kalau di zaman tabi'in ada yang menghidupkannya dengan qiyamul lail, ada yang menghidupkannya dengan kumpul di masjid bareng-bareng. Ya terserah Anda mau pilih yang mana, tanpa ada keutamaan secara khusus pada amalan yang dipilih tersebut. Paham ya? Terus apa lagi saya mau ngomong tadi? Paham ya? Maka yuk sing kroso duwe rezeki lebih, mulai bungkus bingkisan mulai sekarang. Mulai bungkus, ditoto. Mie instan, minyak, kopi, teh, susu kental manis, kemudian beras, kemudian kopi, kecap, saus, minyak goreng segala macam. Bungkusi mulai sekarang. Nanti Ramadan kurang seminggu, kurang 4 hari, kurang 3 hari mulai dia apa? Disebar. TikTok, paham? Wih, TikTok, paham? Paham? Jadi kalau bisa sedekahnya itu diawalkan, jangan nunggu Ramadan. Dipilih mana teman-teman yang sekiranya di rumahnya ada anak-anak kecil, teman-teman yang sekiranya di rumahnya
Ya walaupun ya jangan dianggap miskin lah, tidak usah kecil hati juga, biasa saja, bagi-bagi saja. Harapannya apa? Supaya Ramadannya tenang. Sip. Sekarang kita masuk pada pengajian kita, yaitu kitab Tazkiyatun Nafs yang dituliskan oleh Syekh Ad-Doktor Ahmad Farid, yang disarikan apanya? Mukaddimahnya setengah jam, karena ini seharusnya jadi materi khusus malah ini. Yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid disarikan dari 3 ulama pakar Tazkiyatun Nafs. Yang pertama diambil inti-intinya dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, yang kedua dari kitab Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang ketiga dari kitab Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in. Kita masuk pada bab yang baru. Di antara perkara yang bisa mensucikan hati itu apa? Zuhud. Qalqalah. Zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin. Kalau orang miskin ngomong zuhud, ya ndak ada pilihan lain. Ndak ada pilihan lain. Kalau kita ini zuhud, ya memang mau apa lagi? Maka kita ini miskin, dikasih kelebihan oleh Allah dengan kalimat zuhud. Nah, tapi yang istimewa itu istimewa, ya maaf, keceplosan. Tapi yang istimewa itu orangnya kaya, mentereng, tapi zuhud. Dan kekayaan itu sekedar untuk dia itu ya pantas-pantasnya lah. Wong sugih mosok montore elek. Carey apa Cherry? Carey, Mariah Carey. Carey. Ini kayaknya nama singer ini, Mariah Carey. Apa lagunya? Ini bahasannya Tazkiyatun Nafs yang disebut Mariah Carey. Nah kan, yo kalau orang kaya yo mantes no, rumahnya yo yang pantes, pakaiannya yang justru keliru kalau orang itu kaya, mobilnya elek, omahnya elek, pakaiannya elek, malah itu kesannya apa? Kesannya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan. Tapi kekayaan itu gak gemandul di jero hati. Ngerti tidak? Tidak terikat, melekat di dalam hati. Jadi orang zuhud itu sugih ya disyukuri, melarat gak kecil hati. Melarat gak kecil hati. Kenapa? Ketika kekayaannya dibutuhkan untuk agama Islam dan kaum muslimin, dia ndak segen kekayaannya keluar, karena dia mikir entek ya digolei maneh. Karena orang kaya itu ketika mereka mampu memberikan apa yang Allah inginkan, maka ayatnya apa? Lan itu artinya wis gak ono kemungkinan, tidak mungkin, tidak ada kemungkinan. Lan tanalul birra, kalian tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sempurna. Maksudnya di sini kalian tidak akan pernah bisa sampai masuk ke dalam surga. Sampai kapan? Hatta tunfiqu minnya ini artinya tab'idh, sebagian. Allah tidak minta semua, Allah njaluk apa? Sebagian, sebagai bukti bahwa ini bukan Tuhan Anda gitu loh. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang paling utama sampai kemudian kalian mampu memberikan untuk Allah Ta'ala sebagian dari apa yang paling kalian cintai. Maka Abu Talha ketika mendengarkan ayat ini, Abu Talha bilang, wah ini ayat buat saya kayaknya ini. Maka Abu Talha itu punya kebun yang sangat indah, tanamannya subur, di dalamnya ada airnya, ada sumber airnya, dan tidak jarang Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman itu menghabiskan siang di tempat itu sekedar untuk berteduh, main air, makan sebagian kurma yang segar. Itu oleh Abu Talha langsung disedekahkan untuk Allah, gak mikir panjang. Itu orang zuhud. Ketika diperlukan langsung ucul, karena dia yakin Allah yang dia bersedekah
Karenanya itu Allah yang boten nate sari, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha memberi rezeki. Dan hebatnya lagi istrinya Abu Talha siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika Ummu Talha la haula wala quwwata. Enggak usah diinclude loh, panjenengan dilihat kamera loh ini. Iya, suaminya Abu Talha, ummu istrinya siapa bilang? Bagus ya, pinter. Masya Allah, mudah-mudahan sama Allah dibuka untuk antum seperti Allah membuka kepada para arifin. Fatahallahu laka futuhal arifin. Amin. Sudah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik yang kemudian Abu Talha kepencut. Dinikahi sama Abu Talha, sudah dia bahagia dengan Abu Talha, dengan semua yang dimiliki Abu Talha. Harta yang paling keren yang dia punya, Ummu Sulaim bilang apa? Bakhin, dzalika malun rabih. Keren suamiku, ini baru orang hebat. Dan ini loh, perniagaanmu sepanjang kamu nikah dengan saya, yang paling menguntungkan yo ini. Nah maka istri itu kalau imannya juga kuat, hatinya tertata, maka suami tidak akan pelit. Suami itu pelit gara-gara salah satu faktornya apa? Mikir istri. Nanti kalau tak kei mulai di senggreng, lu mas mobilin di tak sodakoh no dik. Langsung makanan yang sudah siap di meja diringkesi sama perempuannya. Lo dek nanti mangan nih, tak sodakoh nang tonggo ya mas. Sampai nggak usah mangan sodakoh ya mas. Ini kalau istrinya model-model istri yang lemah iman. Tapi kalau istri-istri yang di sini ini, Ummu Sulaim kira-kira yo kalah modis. Berapa? Kalau yang di TikTok juara, top, luar biasa. Standar TikTok ini di atas rata-rata. Sampai ada istri standar TikTok itu minta sama suaminya per bulan 15 juta. Itu standarnya TikTok. Termasuk Anda? Enggak, sudah ya. Maka istrinya bilang, "Dzalika malun rabih." Ini perniagaanmu yang paling menguntungkan. Maka ini nanti insya Allah kita lanjutin ketika Bapak Haji Muhammad Solihin mau bangun masjid, ayo kita ini cari perniagaan yang paling menguntungkan. Ini yang punya mobil 24 ya dijual lah 26. Seluruh dunia tertunduk padamu. Mobilnya 24 dijualnya berapa? Karena baru saja dunia ada dalam berita ini dihebohkan dengan apa? Surah Yunus ini laporan harta kekayaannya salah satu stafnya presiden yang bernama RA. Pada ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63 surah Yunus 62 dan sugi-sugi artis, 63 supaya kemudian kita punya kerangka berpikir yang pas. Zuhud balik lagi. La ifrat saya kemarin ke Muntilan. Muntilan itu daerah Magelang ya. Karena Muntilan itu setiap ke Muntilan tuh nginep di rumah satu orang yang saya tidak usah sebut namanya, tapi orangnya baik, masya Allah, tidak pernah putus tahajud, tidak pernah putus puasa, masya Allah, umat yang kaya raya, pengusaha emas. Dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan awal modalnya itu Allah Subhanahu itu yang barang-barangnya antum ringkesi itu, malu saya di rumahnya beliau pas serak, terus saya minta Pak gak ada kencur, gak ada, disiapi kencur, sak parmutane, sak ladinge, sak gelase, sak madune. Wali-walinya Allah, ketika pulang saya kaget di mobil, kok digini kabeh alaihim, tidak ada saya tanya rasa pelakunya takut untuk mereka. Rasa takut di sini dijelaskan oleh para ulama untuk wali-walinya Allah yang oleh Allah dijamin tidak mungkin takut. Nomor satu, tidak akan takut ketika mereka hidup di seperti dunia. Antum, tidak ada ketakutan. Buatin saya kencur. Dan tidak ada apa? Itu saya jujur saya. Ketakutan. Itu paling enak dari yang pernah minum. Contohnya banyak. Kutu pintar ngerayu. Nabi Ibrahim tidak takut dilemparkan ke dalam. Saya kaget lihat mobil. Loh, madu. Nabi lah kan punya antum ngumahwur ada iki. Ini orangnya. Nabi jadi Yunus semua perangkatnya Pak titik-titik tadi. Tidak ada ketakutan untuk mereka
dalam kehidupan dunia Tukang ini. Nabi ringkes-ringkes. Yusuf sampai mengatakan Dibawa apa? semua. Saya tanya, ini kan punya tuan rumah, punya sahibul bait. Ahabbu Anak kira ilayya punya mimma antum. yad'unani ilaihi. Ya Allah, Langsung saya WA orangnya. kalaupun harus gitu, ya masuk Allah. penjara, tapi Oh, jangan enggak apa-apa, konyol. Ustaz. Saya sampaikan Ya, sama mesti enggak teman-teman apa-apa, yang baru sekarang ngaji. kegowo. Jangan konyol. Jangan Coba konyol. belum kegowo Kalau gitu, memang kira-kira itu orangnya resiko, bilang, taruh hadapi. dapur aja Tapi jangan Ustaz, cari kira-kira masalah. gitu. Bukan Nah ini orang kemudian subhanallah pengecut. Lah, ketika beda kemarin antara kami pengecut nginep di dengan rumah main beliau cantik. itu kan mesti habis Beda. Jadi subuhan itu teman-teman terkadang ngobrol sampai nanti terlalu kita apa ya? mandi segala macam. Vulgar. Ceritanya Sudah, itu maka dikatakan Ceritanya Nabi Yusuf apa? sampai Emas. mengatakan, ya Allah, kalaupun gram. harus masuk penjara, kilo. maka as-sijnu jual 2 kilo, ahabbu Ustaz, ilai. saya jadikan tanah Penjara di sini. itu lebih Saya saya kumpulkan Ustaz cintai. ketemu 8 kilo. Tidak saya ada buka ketakutan tuku. masuk penjara. Waduh. Mimma ngomong sama yad'unani teman-teman ilai. yang ikut, iki Dibandingkan mulai harus marah gini, mengikuti kita bilang. keinginan perempuan itu. Bukan melarat Perempuannya siapa? bondonin teh. Bondone Istri pancet, dari tapi mari Al-Aziz, kerungu emas Raja Mesir, 8 Zulaikha. kilo, ngedol Apa yang terjadi? 2 kilo. Betul tidak masuk penjara? Betul. Tidak ada Ditipu kesedihan orang sama sekali. setengah kilo. Bahkan nanti sebelumnya Kita mikir, mulai dalam ya, sumur Ger? segala macam Saya bilang Allah sama sudah Geri, kasih saya berita kan, gembira buat aduh, saya Yunus. kira ngedemi Yang sirah, kedua, saya bilang. tidak ada Bah, ini rasa mehumep pisan. takut atas Mehumep mereka asli, mehumep. tentang kehidupan akhir. Geri mek ngene tok. Tentang apa? Kehidupan Sampai akhirat. jaketnya Karena ketinggalan. orang-orang yang solih Kepikiran kilo-kilo itu ketika dibandingkan mereka emas setengah kilo menghadapi jaket tidak ada sakaratul maut, harganya. kan mereka Situ didatengin carry apa di mobil? malaikat mulia kan? Carry, masya Tanazzal. Allah. Yang malaikat Sudah, itu turun jangan khawatir kepada ya, mereka carry silih di omah wong sing bakul emas. berganti. Kakak lah di Dan malaikat yang Dilihat datang sama kepada bakul emas, mereka itu apa malaikat yang ini? membawa busyrat khair, Iki emas Kak, membawa sampai berita sagram ya gembira yang ketukul. keren-keren. Berapa segram sekarang? Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, 1,5. itu oleh Allah dibukakan satu jalan untuk Gombal. dia bisa melihat nanti Sudah, surga yang zuhud. bakal dia tempati. Nah maka kemudian seperti Abu Talha Akhirnya radhiyallahu hilang semua taala anhu bukan rasa orang takut miskin dari mereka. bukan orang di dunia tidak mungkin miskin, takut, tapi orang di akhirat sama Allah dijamin. kaya. Terus mau takut apa? Tapi kekayaan itu bukan untuk Orang bangun takut dunianya. Kekayaan itu Hanya difungsikan, orang yang dimanfaatkan, salah. Itu digunakan untuk Kalau bangun orang baik tidak mungkin. akhirat. Maka ketika Abu Talha Kalaupun meninggal sekarang seketika kebaikannya dengar akan ayat menjadi gak bawa penolongnya. pikir. Kalau dia Langsung, panjang umur, "Ya kebaikan Rasulullah, yang telah dia inni lakukan sami'tu ayatal Qur'ani akan membuahkan nazalat, kebaikan-kebaikan wa qala berikutnya. Allah Tidak ada ta'ala, takut lan orang tanalul baik itu birra tidak hatta mungkin tunfiqu takut. mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, Maka tadi yang inna min dibilang orang yang ahabbi takut di mali dunia ini ilayya temannya setan. bayruha. Yang sama Fashhad setan ya senantiasa Rasulullah, apa? fa innaha shadaqatun lillah. Dibisiki, Ya Rasul, ini kebun jangan sedekah, terindah nanti milikku bayruha. Miskin, jangan Maka diwakafin. sedekah Nanti itu kalau kudu anakmu sing elek, gede sing dia mau paling tinggal apik, di mana? duwe montor 15, Itu sing bisikannya siapa? paling apik, Setan. apa, ya Sementara kudu Allah ditolong. firmankan, kalau dia kekasihnya Allah, tidak mungkin takut. Dunia Kalau aman, mobilnya cuma akhirat satu ya. juga aman. Walahum yahzanun, dan tidak pula Jangan mereka gitulah bersedih. Pak panjenengan Sedih tahu artinya wego ya Rambah. mereka tidak Ya gitu akan lah. Terus pernah naik sedih apa besok ketika nebeng malah kehilangan sini salah Pak satu Ustaz di kok antara kan duwe pemberian mobil. duniawi. Ustaz Antum tadi cek pantas-pantas ya tafsirnya. Velfire Tidak akan itu lah. sedih. Pantas, pas itu Misalkan ya dibawa masuk ke ada kampung kalimat gak ketok istirja. mentereng di kawanan Istirja gini itu apa? pejabat gak Innalillah ketok elek itu pas itu. wa inna ilaihi Kalau Chevrolet rajiun. Apa Spin. maknanya? Innalillah, kami ini Jadi milik jamaah ya apa? Kok apian Allah. genku Dan begini bukan Ustaz? cuma itu artinya. Katanya ceramah malah abot. Kami ini Sudah. milik Allah, dan apapun yang ada Tapi zuhud di belum berarti sekitaran tidak kami, berarti mobilnya mobil elek, kami, Pak. rumah kami, Mobilnya istri apik kami, pun ya anak lebih kami, mantep suami zuhud kami, gitu. orang tua kami, Sudah, jabatan astagfirullah kami, wa atubu kesehatan ilaih. kami, itu pun Kita milik baca. siapa? Maka Amirul Allah. Mukminin Sehingga Umar, Amirul kalimat Mukminin innalillah Umar itu bikin kita radhiyallahu nggak takut. taala Karena anhu milik Allah. mengatakan, Maka ketika Laisa Ummu Sulaim zahidu, anaknya laisa meninggal dalam az-zahidu. keadaan Abu Talha sedang tidak dikatakan safar. orang yang Ketika zuhud Abu Talha datang, man Ummu Sulaim tidak ngomong anaknya la meninggal. zada lahu. Abu Talha tanya, bagaimana orang anak yang kita? tidak punya Ahda min bekal qabl. Sekarang untuk dia lebih tenang. zuhudnya. Berarti zuhud itu perlu bekal apa Tenang, enggak? Abu Talha tenang. Oh, Perlu bagus berarti. Dikiranya untuk Abu Talha membuktikan antum itu zuhud atau tidak. ternyata tenangnya apa? Lah kalau memang dari awal tidak Meninggal. memiliki harta, Sudah. yo mau ngomong apa? Terakhir yang Ummu Dibilang Sulaim zuhud ingatkan juga. apa? Begini bang, Tidak ada Kalau pilihan ada kan seperti itu. tetangga Nah, maka minjemin gelang Umar itu sama mengatakan kita, terus orang gelangnya zuhud diambil. itu adalah mereka yang kata Abu punya Talha, apa? wajib Punya bekal. dibalikin. Dan Karena akhirnya bukan miliknya, zuhudnya terbukti dengan cara tetangganya. apa? Ketika Maka Allah dia harus ngerti memanggil kalau untuk dia cuma keperluan kaum dipinjami. muslimin tentang Ummu Sulaim harta yang tanya, dia punya, anak itu kita gak punya pikir siapa? tahu. Punya Allah. Piro sih? Yang minjemin Ini siapa? betah, Allah. selawi juta. Sekarang sama Bismillah. Allah diambil. Coba. Jalan. Tidak repot. Itu Inna orang zuhud. lillah. Duit Dan duwe, kalimat wa inna tapi dia ilaihi gak rajiun kemalan bikin tenang. duit.
Maka katanya Kenapa Umar, bikin orang tenang? yang harus punya bekal. Untuk Ada orang cerita dari beriman kalangan kaum sufi. tidak ada apapun yang Allah Ada ambil seorang di dunia kecuali Allah kembalikan di kaya akhirat. raya luar biasa. Iya banda, semuanya. Jadi gurunya Ja'far ada bin dua. Abi Yang Thalib satu tahu radhiyallahu kaya taala raya, anhu, yang sampai mentereng, lengannya yang satu habis, tidak punya apa-apa. Bahkan kalau meninggal mau mati makan syahid dalam pun suatu kudu peperangan mancing sampai dulu. lengannya apa? Kalau dapat Habis, baru bukan makan, kalau tangannya, nggak dapat sampai nggak lengan. makan. Habis. Maka guru Ketika yang Rasulullah kaya melihat raya tadi jenazahnya, apa ngirim Rasul surat katakan? kepada Innallaha guru yang miskin itu. abdala li Isi suratnya Ja'farin apa? bijanahaini Perintah fil untuk jannati zuhud. yatiru bihima haitsu sya. Allah ganti Apa buat tak kebalik Ja'far ini, ini tangannya yang Sakjane hilang di sing dunia melarat ngirimi dengan sing dua sayap di Soge, surga disuruh yang dia boleh terbang zuhud. kemanapun Ini di ternyata surga dengan guru kedua yang sayap. kaya ngirim surat kepada guru Ketika yang orang nggak diuji dengan punya matanya yang apa-apa, buta, disuruh zuhud. apa Rasulullah bersabda? Ini Dalam sama hadis muridnya qudsi di- Allah Ta'ala berfirman, kirim. "Mani btalaitu bi Bingung. habibataihi fasabar, Guruku kok awwadtuhumal jannah." Masuk Barang guruku siapa omai aku uji api, dengan koyok aku ini hilangkan makanannya pandangannya di mewah. dunia. Kok nyuruh Kemudian dia guru yang sabar. lain yang tidak Aku punya ganti apa-apa, kesabarannya bahkan dengan untuk surga. makan pun harus Jadi kalimat mancing wa dulu. inna ilaihi Kok justru rajiun yang itu miskin tenang Pak. disuruh Kenapa? zuhud? Kalaupun Kata sekarang gurunya, sama sudah Allah lah, nggak usah diambil, protes, kirim aja. nanti Dia aku ngerti. pun akan juga Sudah. kembali kepada siapa? Allah. Dibawa surat Kembalinya untuk apa? Dua. diserahkan kepada guru Untuk yang miskin, mengambil pasti kembali apa guru yang tersebut sebelumnya sedang Allah ambil mancing. dan untuk ganti Jangan apa yang ngaku Allah sufi nanti ambil kalau nggak ketika di mancing ya. dunia Oh, dengan sufi pahala. ke mancing berarti supaya Nah saya itu, terkenal seperti sufi itu. saya harus Maka mereka tidak ngawur akan maneh, iya. yahzanun, tidak ada Sudah? sedih-sedihnya. Dibaca. Kenapa? Karena kita yakin dunia milik Assalamualaikum Allah. waalaikumsalam. Muqaddimah, Kalau Allah doa, ambil segala memang macam. miliknya Akhirnya, Pak, dan Allah izhad maha fid bertanggung dunya jawab, pasti sama Allah hatta dikembalikan nanti tartaha kalau di qalbuka. surga. Kita Izhad kehilangan fid orang dunya. tua di dunia. Zuhudlah di dunia. Sedih, pantas. Hatta tartaha qalbuka. Tapi tidak terlalu. Hatta Kenapa? yartaha qalbuka. Karena kita Sampai tahu akhirnya nanti hatimu jadi pemberhentian terakhirnya sama, yaitu Sudah. surga. Langsung Anak kita wafat pancingnya duluan, dipatahin. sedih, pantas. Dia berangkat ke pasar. Tapi dan kemudian kerja. tidak terlalu sedih, yang Ini terlalu muridnya dalam bingung. gitu, enggak. Oh, Kenapa? ini Kita cerita tahu nih. nanti bakal kumpul Sampai lagi pada di akhirnya ketika surga. si Maka ulama yang kekasihnya awalnya Allah itu mancing tidak karena takut, dia tidak menganggap sedih. zuhud itu dengan Tapi ingat, tidak punya apa-apa, Allah kemudian jelaskan sekarang siapa kerja ke mereka pasar itu. untuk cari harta, Aulia ditanya itu sama siapa? murid yang ngirim Para surat wali ini, itu Syekh, siapa? maksudnya piye ini? Jadi Apa ini tidak maksudnya hanya, ini? ingat, Katanya jangan apa? salah paham Gurumu omongan saya. betul. Tidak Saya ini hanya yang tergantung perawakannya dengan nyeleneh. joran pancing saya. Wali. Maka saya tidak zuhud. Saya Tidak hanya yang kemudian risau setiap menampakkan hari dapat keanehan-keanehan. ikan, dapat Tidak ikan. Saya hanya itu. Kepikiran sampai ketika ibadah pun Tapi apa? saya mikir Allah firmankan yang dalam terbesar Yunus dalam urusan 63, pikiran ibadah saya itu oleh mangan Alladzina gak dinoiki. amanu Akhirnya miskinnya saya menjadikan saya tidak tenang. Wakanu Gurumu yang yattaqun. sudah kaya Siapa seperti mereka itu, aulia dialah itu? orang yang zuhud. Karena apa? Alladzina Dengan amanu, yaitu kekayaannya orang dia yang tidak mikir imannya harta kokoh. lagi, maka ibadahnya menjadi Imannya tidak kecampuran tenang. dengan apa? Dan subhanallah saya punya Kesyirikan. kakak Jangan sepupu ngomong waktu di wali Jakarta kalau dulu. amalannya syirik. Itu suka ikut menyelisihi kajiannya apa yang Allah Allah Yarham Ustaz rumuskan Arifin dalam Ilham. Al-Quran. Sementara Di- tidak ada orang yang bisa menyelisihi rumusannya Allah, tidak ada. Allah Adik, merumuskan apa namanya, wali daerahnya itu Sentul. syarat pertamanya imannya kokoh. Sentul. Tidak ada main-main Kemudian setiap pulang dukun itu Masya Allah, atau yang kakak beginian kakak zaman nisan saya Mandalika tambah itu. khusyuk, sholatnya baik, zikirnya panjang, Masya Allah luar biasa. Sudah sampai Diketawain suatu hari malaikat, ngapain tahu mbak nggak kata kenapa malaikat. Ustadz Arifin Ilham itu kok Tidak ada main-main begituan. ketika zikir itu fokus Wa kanu banget yattaqun, sampai nangis. dan mereka Bahkan adalah orang yang ketika paling zikir itu bertakwa. beliau yang membawakan itu kesannya kita Takwanya kayak kuat. Takwa itu apa? kayak kebawa Iman gitu. itu Hati hati, itu langsung takwa kayak itu masuk ke fisik, dalam hati amal. zikir itu. Paham enggak? Ternyata Iman itu apa? beliau di zaman Hati, itu takwa itu apa? komisaris Amal. di 7 perusahaan Jadi besar. hatinya iman dan kokoh, amalnya Apa? kuat. Panjenengan ngerti Maka kalau komisaris? ada yang ngomong Bukan wali itu direktur, tidak perlu komisaris. sholat, itu komisaris menyelisihi nggak perlu sunnah kerja. Nabi. Mengontrol Nabi Muhammad Pokoknya itu tanda kepalanya tangan para wali. dan Betul itu nggak? jatah bagiannya paling besar. Wali yang paling Di 7 wali. perusahaan dan salah satunya Sholatnya perusahaan tidak pernah Jepang. telat. Waktu itu sebelum Badannya akhirnya tidak pernah kotor. Beliau tinggalkan semua itu Aromanya karena beliau senantiasa fokus di pondoknya. Wangi. Nah artinya Bahkan juga kalau jangan tahajud meremehkan sampai kaya, Pak. kakinya, kaya itu bikin ibadah apa? ini kepalanya Tenang, para nggak wali. kepikiran. Orang ibadah Terus ada kalau rumahnya sok-sokan jadi bocor, wali, Pak. kemudian tahajud nggak ketetesan sholat. banyutan. Maaf ya, anak udah kemarin Ayo sholat jujur, sudah khusyuk anak apa enggak? ambil di awal. Anak kemarin Bingung itu panjenengan. Tapi kalau tahajud 1537 masjidnya seperti ini rakaat. apa? Ya Rabbana ya ilahana Utan bledek deh jawab gak kerungu, ojo kepikiran, kerungu gak. Nah, maka Rumah Allah kita, Pak. tertegaskan di sini Tos, siapa sih wali itu? tos, Kenapa tos. kita ngomong wali? Kalian dawak nih Karena sholat wali emberi, itu wis kebel. orang-orang
yang Allah beri karomah. Sholat dindek ini kok Karomah tahajud itu terganggu dengan amrun banyu ember. Nah, kharikun lil repot. Nah, adah maka itu kata Umar, zuhud itu Allahu perlu ala aidi auliyaihi. Ingat, Keadaan di luar bekal itu batas bukan manusiawi dimasukkan ke dalam yang Allah hati, berikan kepada tapi kekasihnya. untuk Itu namanya 100% kalau Allah butuh karomah. metu gak Tapi bingung. tidak Maka ada Abu Bakar, wali Umar itu ngejar orang-orang karomah, itu tidak kaya. ada. Panjenengan kalau Karena umroh karomah itu sampai apa? sekarang masih ada warisan hotel Mauhibah, pemberian yang itu dibangun tanpa dicari. dari harta Jadi ya wakafnya benar Utsman juga ibnu kalau Affan. ibadah untuk cari Masih karomah. ada Karena sampai Ibnu sekarang. Taimiyah Sumur mengatakan ada, hotel al-istiqamatu ada. khairun min alfi Sampai karamah. sekarang masih Kalau ada. Allah Karena berikan kaya kepada atau karena Anda miskin? istiqomah Karena itu kayanya, lebih cuma utama ingat, dibandingkan tujuan 1000 kita karomah. bukan kayanya, tujuan Karena kalau kita karomah bisa menggunakan jadi hilang. kekayaan itu untuk Sekarang ibadah. jadi waliullah dikasih Kalau karomah, tujuannya besok jadi kayanya, walinya ya setan, repot. karomahnya Artinya kalau dicabut. ndak kaya, Tapi kalau bingung. istiqomah Kalau kita tidak akan kaya, hilang. kaya ndak urusan. Maka Yang dikatakan penting ibadah tetap istiqomah 1000 jalan. kali Abu lebih Abbas utama Sahal bin dibandingkan Sa'ad As-Sa'idi berkata, karomah. Nah sekarang seseorang berkata jelas, kepada wali Nabi itu sallallahu iman dan alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, takwa." Maka sampai dikatakan oleh para ulama, dullani ala kalau ada amalin orang yadda'i idza annahu amiltuhu waliyan min yuhibbuni awliyai, kalau wa ada orang ngaku wali, yang pertama dilihat apa? Lihat bagaimana ahabbani keimanan. Allah wa Yang ahabbani kedua, an-nas. Ya Rasul, lihat tunjukkan bagaimana kepadaku satu ketakwaan dia amalan kepada yang apabila Allah. Maka amalan sekarang, itu aku nampaknya mulai kerjakan, nah, sekarang begini, maka aku dicintai Allah disebutkan dan dalam dicintai manusia. ucapan para ulama. Jadi dan ini Allah masyhur cinta, manqul manusia bainal pun ulama, antar ulama cinta. sampai ulama. Apa dikatakan di amalannya? sana? Maka Idza Rasulullah ahabbaka sallallahu Allah, alaihi wa alihi wa sakhkhara sahbihi laka wasallam kulla syai'. bersabda Kalau Allah kepadanya, sudah cinta sama antum ini, izhad fid dunya, apa yang Allah berikan? Sakhkhara yuhibbukallah. laka Zuhudlah di kulla dunia, syai'. Allah maka Allah akan tundukkan segala sesuatu cinta untuk Anda. kepadamu. Kalau Allah sudah cinta. Wazhad fima Tahu indan nas Nabi Yusuf bin yuhibbukan Nun? nas. Dan zuhudlah dengan Yang kemudian apa perang, yang dimiliki manusia. ketika perangnya maka mau manusia menang, akan cinta sama ternyata kamu. matahari Jadi sudah mulai dua-duanya tenggelam. apa? Zuhud. Sementara kalau Tapi matahari supaya tenggelam, otomatis dicintai perang Allah, berhenti. zuhud tentang Dan pasukan perkara musuh bisa duniawi. persiapan Bukan lagi. kemudian Besok gak bisa jadi kerjo. mereka Tapi lebih apa? kuat. Kerjo, Apa kata Yusuf tapi bin Nun? Ya Allah, gak kemalan Engkau yang bodoh. nyuruh saya perang. Kerja Ya Allah, untuk sedekah, Engkau kerja untuk kaum muslimin, kerja yang untuk saudara kita yang memerintahkan sedang saya untuk menang. membutuhkan, kerja Ya Allah, untuk kebaikan. Engkau Izhad yang menggerakkan fid dunya kami untuk maju ke depan. yuhibbukallah. Dan Kemudian kalau dia kita tunjuk zuhud di matahari. dunia, Matahari, akhirnya Allah cinta. anta Nggak usah ma'murun wa khawatir ana melarat. ma'mur. Allah kalau cinta, Matahari, panjenengan nggak mungkin kamu diperintah dikuyuk-kuyuk. sama Allah dan saya juga diperintah. Zuhudlah di Dia. dunia. Allah Wa bakal anta abdun wa cinta. ana abd. Wazhad Kamu hamba, fima saya indan juga nas. Dan hamba. Maka dia zuhudlah bilang sama dengan matahari apa yang apa? dimiliki Berhenti, manusia. jangan tenggelam dulu. Kalau bahasa Malang, boten Buka delap. tafsirnya, Ngerti buka delap? sirah nabinya Ibnu Katsir. Dibilang apa? Itu matahari langsung ngerem. Apa delap itu? Cakram lagi. Cit, Kepinginan. berhenti. Delok kok wong. Dan dia nggak tenggelam sampai Dijaluk. perangnya selesai. Delok punya Coba. orang lagi ngelihat, Kita jangan sekedar kepingin tuh, kepinginan. razia maka polisi zuhudlah lewat terlalu dengan apa kecil. yang dimiliki manusia, Gak bawa maka SIM, manusia gak akan bawa cinta STNK, sama kamu. ya kan? Karena Razia apa? polisi, Manusia kalau kumpul sama kita gak wedi barangnya bakal dijaluk. terlalu remeh itu buat Allah itu. Kita ini kalau ini ketemu matahari orang suruh takut berhenti, make berhenti, sing nurut. api-api, kuatir apa? Anta ma'mur wa ana Kok ma'mur. Kamu disuruh, saya disuruh. Jaluk lek gak dikekne. Maka kalau kita Ustaz sama-sama kok disuruh, mesti. ayo kerjasama. Hanya saya kalau pengajian Jangan saling pakai mobil itu mendahului. yang saya pakai. Akhirnya mataharinya Cek, berhenti. dijaluk Dengan izin uang. siapa? Allah. Nanti kalau saya Kita pakai kasih yang beberapa bagus pas kisah. dijaluk Kalau kan orang repot. soleh itu alam Yang bagus semesta di mana? tunduk sama Sementara dia. saya titipkan Antum di tahu showroom Ashabul Kahfi dulu. kan? Apa Nanti ayatnya? kalau sudah siap saya ambil. Matahari itu. kalau tenggelam Kapan condong ya, kemana? Kak? Manut Ke kanan kersoni dikit. Gusti. Kalau dia terbit, Gusti Allah. Nah, condong maka ke kiri dikit. Zuhudlah di Supaya dunia, apa? Allah cinta sama kamu. Sinar Dan itu zuhudlah matahari dari tidak apa yang menyakiti dimiliki manusia, tubuhnya Ashabul maka Kahfi. manusia cinta Jadi tidak sama kena kamu. panas secara Maka langsung, Abdullah tapi bin cuma Al-Mubarak kena hangatnya saja. Itu ketika Allah yang bisa ditanya, maaf, bukan miring-miringin Abdullah bin matahari. Al-Mubarak. Al-Imam Untuk Al-Hasan hamba-hamba Allah yang soleh, Al-Basri. yaitu Hasan Ashabul Basri Kahfi, ketika ditanya, dialah Allah yang akan Hasan menolong Basri, kita semacam apa sih dengan resepnya? Kok Syaratnya apa? manusia itu Harus cinta sesoleh sama ashabul- kamu? Orang kaya Jangan hormat minta, ya sama Allah, ini kamu. matahari Orang geser dikit, ya miskin Allah. cinta Saya terlalu kepadamu. panas. Orang Tapi miskin cinta, solehnya orang tak seperti kaya ashabul hormat. Apa kata Nggak bisa. Ibundanya Nabi Musa, tahu? Al-Basri Allah dikatakan firmankan dalam surat Al-Qasas. karena mereka butuh Itu dengan ketika yang dia aku punya anak laki-laki dan dari aku Bani tidak Israel butuh namanya dengan Musa. yang mereka punya. Dalam keadaan Fir'aun punya keputusan apa? Apa? Anak kecil Mereka baru butuh lahir dengan laki-laki Bani Israel wajib Mereka butuh dengan nasihatku. Bunuh. Mereka butuh Aku dengan ibunya kan, semua tahu ceritanya kan, singkat cerita apa? masukan-masukan dariku Allah kirimkan dan aku tidak ilham butuh buat dengan ibundanya kekayaan Nabi mereka. Musa.
Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Para ulama tafsir mengatakan apa? Ini ayat Quran terpadat. Ayat Quran apa? Langit terpadat. Satu ayat isinya 6. 6. 2 perintah, 2 larangan, 2 berita gembira. Jangan dulu, pelan-pelan. 2 perintah, panjenengan dari 2 tadi larangan, ekstrim terus 2 ya berita Allah. gembira. Terkumpul sudah, dalam satu maka dengan itu ayat. Kata Imam Dan Al-Hasan kami Al-Basri, berikan mereka wahyu di sini orang-orang bukan sugih wahyu itu butuh risalah. ilmu saya. Karena tidak mungkin jadi nabi, Dalam badan karena saya nabi tidak itu butuh semuanya dengan apa yang laki-laki. mereka punya. Ya kan? Dikai, Tapi wahyu di sini maknanya tapi tetap 3. mereka ngetek sama Allah saya. kirimkan malaikat Karena mereka untuk tetap menyampaikan butuh dengan apa yang perintah saya itu. punya. Atau Dalam Allah keadaan masukkan saya ke dalam perlu hati sebagai dengan apa yang bakal ilham, mereka kasih. atau Itu Allah saya masukkan semua ke dalam itu. mimpi. Itu Imam Hasan Salah satu di antara 3 Basri. itu. Maka Rasulullah bersabda, Tapi yang paling apa kunci maknanya dicintai oleh Allah dan nampak, dicintai itu Allah oleh kirimkan manusia? malaikat untuk ngomong sama Zuhudlah ibundanya di Nabi dunia Musa. Allah akan Apa perintahnya? cinta, dan An zuhudlah ardi'i, dengan susui apa yang anakmu. dimiliki oleh manusia. Lihat, Maka manusia ikhtiar, akan Pak. Ikhtiar. mencintaimu. Nggak lepas Kenapa sih aja. orang itu Ikhtiar, takut sama susuin dulu. kita? Jaluan. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Kenapa Perintah orang takut kedua, sama kita? kalau kamu khawatir keselamatan anakmu, Akhirnya kumpul. hanyutkan di sungai. Kok di jalur? Akal mana yang bisa nerima ini? Kok nanti repot. Takut keselamatan anak, lah Hadis kok ini anaknya menunjukkan bahwa Allah mencintai dihanyutkan. orang yang zuhud Tapi terhadap kalau itu dunia. perintah Kenapa? Allah, sungai Kenapa? takut Saya mau tanya, menenggelamkan kenapa dia. Allah cinta sama orang yang Sakhara zuhud laka dengan kulla dunia? syai. Allah tundukkan semua buat kita. Ayo kenapa? Sudah, perintah kedua, hanyutkan anakmu di sungai. Barakallahu fiik. Nomor Sekarang 1. itu 2 perintah, Karena dunia menyusui itu dan nggak ada menghanyutkan. nilainya di sisi Allah. 2 Nah, larangan, kalau apa Anda larangannya? mencintai sesuatu Fala yang wala oleh Allah takhafi dianggap hina, wala tahzani. maka Allah Jangan menganggap takut kamu tidak atas pantas, keselamatan tak cintai. anakmu. Lo apa yang Dan saya jangan benci sedih aja, karena apa yang saya perpisahan anggap hina, kamu masih Itu 2 ngetek larangan. kok. Tidak boleh takut, Maka tidak tidak boleh pantas kamu saya cintai. sedih. Itu nomor 1. Nomor 2. Sekarang 2 berita gembiranya apa? Ini janji dari Allah. Karena kelihatan Inna fokusnya kami kata orang Allah itu bukan dunia, raduhu tapi ilaiki, yang akan akhirat. mengembalikan Maka dia orang-orang yang masih kepadamu. fokus dengan Dan dunia, balik ya, Nabi Musa itu balik tidak sama berakhirat ibunya. abot. Balik. Kenapa? Makan waktu berapa Gawanani lama? Ayo. Kakean. Ah, Di ini gaya salah tempat Melayu ra pengajian kuat. Makan waktu berapa lama? 3 hari. Wes kesel gawanane. Makan waktu Kakean. berapa? Coba orang-orang yang lost dengan dunia Inna ini. raduhu ilaiki. Kenapa Kami yaitu ringan? Allah Karena janji. apa yang akan Balikin dia sama gunakan kamu. untuk membangun akhirat. Dan terus janji dikirim keduanya ke apa? akhirat. Waja'iluhu Lewat siapa? minal Lewat mursalin. orang-orang Dan miskin kami yang akan jadikan dia membutuhkan, seorang anak-anak Rasul. yatim yang membutuhkan, Semuanya lewat Allah beri. fuqara wal masakin, lewat Karena ini, apa? lewat itu, pondok, Semua Allah sekolahan, beri. segala macam. Sungai. Itu dia ngirim tidak untuk mencelakai Nabi Musa. akhiratnya supaya ibadah Musuh tidak besar, terasa Firaun. abot. Maka Allah Tidak cinta mencelakai sama dia. Nabi Kata Musa. Allah, Pak, ini Iya, connect Banda? sama saya. Kenapa? Tapi awalnya apa yang apa? saya anggap hina dia Nurut, tidak ngedek. Maka ikut disebutkan dalam dengan hadis apa yang Allah perintahkan. dunia mal'unatun Apa Allah wa perintahkan? mal'unun ma Susuin fiha. dulu, lalu Dunia ini sama Allah hanyutkan. diapain? Keimanannya yang Dunia ini sama kokoh Allah, Pak. menjadikan alam semesta tunduk sama Dunia dia. ini Tidak mau nyakitin dia. Dilaknat sama Allah. Kemudian nanti Dan terakhir terlaknat anak semua kasih yang ada di ayatnya. dunia ini, Ustadz, itu kan kecuali kisah yang para untuk nabi, Allah ibunya dan nabi. karena Allah. Itu kan yang tidak kebakar Bahkan dikatakan Nabi bahwa jika Ibrahim. cinta Allah merupakan Itu kan yang derajat sumur tidak terbaik, mencelakai maka Nabi zuhud Yusuf. dunia Kita kan bukan. adalah kondisi hati terbaik. Ah, sabar, Lihat, pelan-pelan. ada 2 5 menit yang terbaik. selesai. Nomor 1, yang terbaik Sudah, di dunia ini begini. nomor 1 apa? Cinta kepada Nabi Ibrahim. Allah. Itu nomor 1 yang paling Mau baik. dilemparkan Jadi kalau ke hati ditoto, api. dikontrol, Sebab dia dirawat, dilemparkan apa? diajari biar cinta Mempertahankan kepada keimanan. Allah, maka Baru itulah hati yang api terbaik. sama Allah ditundukkan. Itu kalau Lah kalau kita hati imannya yang- kayak tahu tanpa formalin. amalan yang Tahu terbaik. tanpa formalin. Nah, kalau mau tahu Jatuh, keadaan hati yang paling keren adalah hati ambiar, yang zuhud terhadap rungkat. dunia. Zuhud adalah mengalihkan Saya sampai detik ini kesenangan. tidak tahu arti Kasih garis rungkat bawah itu itu apa. bagus. Tapi harus pakai aja. Lihat. Zuhud Imannya itu apa? rungkat. Mengalihkan Bikin judul keren kesenangan ini. Iman rungkat dari gitu. sesuatu Wah, rame kepada insya Allah, sesuatu yang lebih viewernya baik. naik ini. Itu zuhud. Sudah? Punya Kalau rumah keimanannya bagus, model baik apa tahu enggak? tanpa formalin, yo enggak bisa, Pak. Nabi Tapi Ibrahim punya itu akhirat dibakar yang karena bagus, apa? Ngotot sama lebih Namrud. Allah yang saya Jadi, sembah mengalihkan mendatangkan dari yang matahari baik dari menuju timur yang lebih dan menenggelamkan baik. Itulah apa? Zuhud. barat. Ilmu yang Kalau kamu membuahkan Tuhan, kondisi pasti kuasa hati kan? seperti Coba ini dibalik. adalah mengetahui bahwa sesuatu yang Terbitkan ditinggalkan dari tidak barat, bernilai tenggelamkan di jika dibandingkan timur. dengan sesuatu Fabuhital ladzi yang kafar. Orang kafir langsung diambil. Paham enggak?
Jadi kalau kita Sudah. bangun dunia, Tidak mau kompromi, akhirnya masuk bakal api. diapain? Dan antum tahu enggak kisahnya ketika dilemparkan bakal ke api? Malaikat Jibril datang. Sementara kalau yang kita Ibrahim, bangun saya akhirat bantuin, mau itu yang nggak? akan kita tempati. Ibrahim bilang, Maka orang berakal Enggak. itu Kalau dari kamu saya tidak meminimalisir apa yang akan dia tinggal dan wa imma memaksimalkan minallah apa yang akan fana'am. dia Tapi kalau tinggali. pertolongannya Allah, itu yang saya tunggu. Maka kalau Betul. bahasanya teman-teman, Malaikat Jibril pergi, dari pertolongannya Allah datang. Jama'atut Apa Tabligh, pertolongannya Allah? itu bilang apa? Ya naru Dunia ini kuni bardan tempat wa salaman ala meninggal, Ibrahim. bukan Api, tempat jangan sakitin tinggal. do ya. Dunia Tunduk dak api bakal sama Allah. ditinggal, Tunduk. bukan Untuk siapa? untuk Nabi? ditinggali. Selesai urusan. Jadi kalau sudah sampai seperti Nggak ada. ini Pak, panjenengan tidak akan kemalan dengan Urip urusan di dunia rumah, cok kakek mikir. kendaraan, Jalankan aja apa yang pakaian. Allah minta, Pokok selesai sesuatu urusan. yang melekat dengan dunia Itu itu bahasa Inggris panjenengan tidak barusan. akan pusing. Tapi apa? Hidup di dunia Luwih jangan uber banyak apa? Mikir, Karena ikuti dunia aja itu apa yang nggak Allah mau, real. selesai Yang real urusan. itu apa? Nah, sudah. Maka Akhirat ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Kemudian yang berikutnya, Allah pemilih sesungguhnya api segala yang menundukkan ada di api sisi untuk Allah Ibrahim. adalah Dingin kekal. loh ya. Dinginnya tidak bikin Ma'indakum susah loh ya. Dingin yang menyelamatkan. yanfad. Setelah apinya padam, Apa yang ada pada sisi kalian itu bakal Nabi Ibrahim bilang dalam wa keadaan ma'indallahi baq. Bapaknya Dan Nabi apa-apa Ibrahim yang ada lewat. di sisi Melihat Allah bakal anaknya selamat, kekal. enggak Kullu man sakit sedikit pun, 'alaiha bahkan hitam fan karena wa yabqa wajhu rabbika karena dzul api. jalali Apa kata wal bapaknya? ikram. Semua yang ada di dunia ini bakal Ni'mar Rabb, fana dan yang Rabbuka tersisa apa? ya Ibrahim. Allah subhanahu Saya ngaku, kata wa bapaknya. ta'ala. Sebaik-baik Begitu juga Tuhan, akhirat ia Tuhan lebih baik dan Ibrahim. lebih kekal. Walal Masuk Islam? akhiratu Enggak. khairul laka Kenapa? Hidayah di tangan minal siapa? ula. Akhirat itu Allah, kita tidak ngelihat Nabi jauh Ibrahim lebih belum baik masuk Islam. dibandingkan dunia ini. Alhamdulillah. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ayub, Adapun tahu Nabi dunia Ayub? ini ibarat salju yang tambah susah diletakkan lagi. di bawah sinar Hari pertama matahari. hartanya Artinya apa? ludes. Bakal Hari kedua leleh dan rumahnya hancur beserta salju terus semua anaknya mencair habis. hingga akhirnya habis. Hari Sementara ketiga itu istrinya pergi. mutiara Hari tidak akan keempat pernah lenyap. Semakin tubuhnya besar mulai keyakinan tentang penuh dengan perbedaan dunia dan penyakit. akhirat, Berikutnya, semakin berikutnya, besar berikutnya, pula berikutnya, keinginan untuk sampai menukar endingnya dunia istrinya dengan potong rambut. akhirat. Dibungkus Jadi kalau itu Anda rambut, ngerti dunia itu dibawa pergi ke fana, pasar, bakal beli gak ono makanan untuk artine, Nabi maka Ayub. akan semakin Untuk Nabi kuat, siapa? semakin Ayub. Nabi tatak Ayub lihat, gak untuk sampai apa? hati. Menukarkan dunia Doa dengan Nabi Ayub untuk Allah. akhirat. Duwe emas Allah tundukkan dicairkan, semuanya. bantu Apa kata Palestina. Nabi Ayub? Masya Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu panjenengan anni kalau masani dhurru wa anta arhamur ikut rahimin. teman-teman yang Dan kepada Ayub, concern ingatlah dengan kamu kata Palestina, Allah, ketika dia akan menyeru banyak Allah, cerita ingat, perempuan-perempuan kalau yang mau rumahnya bumi ditundukkan biasa. untuk kita, tidak ada yang boleh Mereka diseru sumbang kecuali untuk Palestina Allah. puluhan. Wa ayyuba idnada Oh my rabbahu. God. Ayub doa sama Bahkan Allah. tidak Apa kata jarang Ayub? perempuan-perempuan yang kemudian Anni pas massani acara itu, dhur. Ya Allah, kalungnya saya keserempet dilepas. kesulitan. Padahal musibahnya besar atau kecil? Kita ndak Besar. nabung Tapi gawe bahasanya tuku, apa? Massani dhur. engko lek Aku wonge sedang mati kalungnya ditinggal, keserempet kesulitan, mati, cuma gak keserempet. digawa nang Kenapa? jero niku. Karena Nabi Ayub malu Tapi kalau yang apa membesarkan Anda cairkan masalah di sekarang, hadapan Anda Allah yang sumbangkan maha untuk besar. Palestina. Dan Kalau sekarang kita kan enggak, lagi mati saya ya Allah, mati ya genjatan Allah. senjata permanen kan, Istri artinya permanen tahu udah- ya Allah. Waduh, baru mereka sekedar istri sudah tahu ngomong udah kayak wis kiamat gak antum. wani perang maneh wis Laki-laki kelas apa ini? entek-entekan. Sudah. Dan Apa yang subhanallah terjadi? ya, Indonesia Maka ini Nabi Ayub berdoa, wa anta alhamdulillah arhamur dengan rahimin. karunia Allah Husnudhonnya sama termasuk Allah negara yang nggak concernnya dengan Palestina. Tapi ya Allah, saya yakin Maka di tempat dengan kita semua sampai ujian ini sekarang, Engkau dan ya hampir Rabb di semua tetap tempat zat yang yang saya pernah terbaik, datengin, yang paling penyayang. semua Selesai. gerai seperti McD, Fakashafna ma bihi min KFC, dur. Aku sembuhkan semua penyakitnya, aku kembalikan semua Starbucks. hartanya, Itu aku balikin sepinya permanen, anaknya tetap 2 sepi. kali lipat dari yang dia bagus, dapatkan bukan sebelumnya. artinya bukan anget-anget tai Pulang ayam. dari pasar Serius istrinya, gitu. Ayub sudah Sementara sembuh. mohon maaf Gih, kalau Istrinya kita ngeliat. jalan-jalan ke negeri Arab, Kok kayak seakan-akan Ayub ya? tidak ada boykot di sana. Di depan rumah ini masuklah itu istri, cari Nabi Ayub dalam rumah, di kamar gak ada. Ayub, Ayub, kita lihat la ilaha Ayub, illallah. kamar mandi gak ada, semua gak ada. Jadi, keluar itu teruskan, perempuan teruskan. istrinya, Mas ngelihat Kemudian suami saya keluar Al-Quran nggak? sendiri memuji zuhud Waktu suami saya sehat, dan Anda ini orang yang mencela paling cinta mirip dunia. dengan Jadi suami Al-Quran saya. itu apa? Sampai istrinya Memuji lo zuhud nggak tahu. dan mencela cinta dunia. Allah Ayatnya tunjukkan alam semesta pada buat surah kita. Syaratnya Al-A'la pada ayat yang Husnudon ke-16 sama dan 17. Nah, sekarang Surat apa? Anda lihat Al-A'la. ayatnya supaya Hafal kita semua ini. tidak Ayat berapa? tidak mengatakan 16 sampai pantas Ustaz 17. itu Nabi. Bal Antum buka dalam surah tu'thiruna Al-Anbiya ayat 88. al-hayatad
Surat apa? wal Al-Anbiya ayat 88. Allah firmankan, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Lawang ini yang diceritakan orang kafir, masa kita yang beriman sama? Nabi Yunus doa, Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih fokus dengan dunia ini. Apa Allah firmankan? Dunia Wa saya najjaynahu minal gham. Kami minta selamatkan ampun. dia. Kami Kalau selamatkan urusan dunia serius. Wa kadzalika nunjil Padahal dunia itu mu'minin. permainan. Antum buka Lahwun tafsirnya. wala'ib. Dan seperti kisahnya Permainan. Yunus yang Guyon, selamat nggak usah ini, terlalu serius. kami akan selamatkan kalian Sementara orang-orang yang untuk beriman. akhirat Jadi yang ternyata seharusnya bukan kita hanya untuk serius, kita malah apa? para nabi, tapi Allah katakan Guyon. seperti Ngaji, ini kami nggih, akan selamatkan lek sempet. kalian. Syaratnya Tahajud, imannya nggih, harus lek sama, mboten takwanya ngantuk. harus sama. Itu Nabi Yunus. Sedekah, Kemudian Anda nggih, buka lek surah enten sisa. Yusuf ayat 22. Surat apa? Ya. Wal akhiratu Tadi surat apa? khairun, Al-Anbiya padahal ayat akhirat itu 88. jauh lebih Sekarang baik. Yusuf Wa abqa, 22. dan akhirat itulah Allah yang ceritakan tentang kekal. Nabi Yusuf. Kemudian dalam Walamma surah balagha Al-Anfal ayat ashuddahu yang ke-67, atainahu hukman wa turiduna ilma. aradad Ketika Yusuf sudah dunya, dewasa, dia sampai wallahu usia cukup, yuridul kami berikan kepadanya akhirah. kenabian dan Kalian itu keilmuan. kepinginnya dunia. Kemudian wa kadzalika najzil memilihkan muhsinin. untuk kalian Seperti akhirat. kisahnya Yusuf ini yang awalnya Wallahu dibuang ke sumur, azizun dibeli jadi hakim. budak, Dan dimasukkan Allah Maha penjara Perkasa lagi Maha bertahun-tahun lamanya, bijaksana. Jadi sampai kata Allah keluarkan, kenapa Allah kalian itu jadikan kok malah mulia. milih dunia? Apa Allah firmankan? Padahal Allah Wa itu menginginkan kadzalika akhirat untuk kalian. najzil Itulah muhsinin. Abu Bakar Seperti Umar ceritanya yang ketika Yusuf sedekah inilah, kami 100% akan ketika berikan sedekah, ganjaran untuk mereka 50% yang baik. Syaratnya harus Utsman apa? ibnu Affan sampai berani Nah, maka dengan barang itu, hadirin, dagangan yang jangan bakal pernah laku takut dengan di harga dunia tinggi Karena disedekahkan dunia total ini untuk Allah kaum muslimin ketika masa tundukkan paceklik. untuk mereka yang beriman dan Karena mereka yang orang yang bertakwa tabir kepada akhirat itu sudah Allah. terbuka Dan dari itu yang dapat matanya. kami sampaikan. Udah ya, Jadi pas ya, betul-betul 8. ketok akhirat Tadi itu bakal mintanya bagaimana 8.10, ini udah sehingga lebih 7. mereka itu bukan takut Jadi mati, lebih malah 7 menit, ngenteni tapi intinya mati karena mereka berharap hati-hati hadirin. kapan panennya Nabi ini, Ibrahim kapan terima rapor, Allah selamatkan kapan dari api. menikmati hasil Nabi dari Muhammad Allah kerja selamatkan dunia di ini. dalam Setelah meninggal Gua Thur ketika dunia hijrah kalau ke kita wedi Madinah. banget dengan yang Nabi namanya Musa mati Allah itu. selamatkan Kenapa? dari Karena kita tahu hartanya sungai masih dari ketinggalan di Fir'aun. Nabi dunia. Yunus Allah Maka keluarkan dari perutnya ikan saya mesti ngomong paus. Dan Ibundanya untuk diri Nabi saya Musa pribadi. Allah Kalau bahagiakan hanya panjenengan butuh kersong, ya waktu untuk panjenengan juga 3 hari. Apa Dan itu? semua itu akan Sedekah sing akeh Allah mumpung sik berikan melarat. pula kepada kita dengan syarat nanti lek iman wis dan sugih, takwa medit-medit. kita semisal mereka. Barakallahu fikum. Nggak usah tanya jawab ya. Nampaknya udah serius antum ini terlalu bukan penuh guyon. ini, kebeen. Mumpung masih Mulai seperti awal sampai sekarang akhir. ini Semoga ada standar manfaatnya. tinggi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum Ini ajma'in. sedekah sing akeh. Kita tutup bersama-sama Daripada dengan nanti kalau sudah kaya bakal pelit. Karena doa lihat kafaratul 10.000 majlis. sedekah 2.000 Subhanakallahumma berapa wa persen? bihamdika 20%. asyhadu an la 10 juta ilaha sedekah illa 20% berapa? anta 2 juta. Orang astaghfiruka juta, sedekah wa orang juta itu. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Mengkek-mengkek ra bakal wabarakatuh. metu. Tapi lek 2.000. Nah, maka karuan 2.000 sing duwike 10.000 dihitung sama Allah sedekahnya 20%. Nanti kalau sudah punya 10 juta paling mek 20.000. Pirang persen itu? 0,2%. Kok kalah mbek sing melarat iso sedekah 20%? Walaupun mungkin secara nominal yang 0,2 dibandingkan 10 juta lebih besar, tapi Allah tidak menilai itunya, Allah menilai effortnya itu loh. Maka wis taala, ngerti effort. Angel, seketun saya ngomong gitu tadi. Ngomongnya perlu diterjemah barang nih. Bah ya Allah. Sudah. Ayat yang ketiga, ayat yang pertama apa? Al-A'la 16 dan Bu, yang di tangga itu loh, dengerin. Cok ngobrol dewe di Ondonisor sebelah barat, kelihatan saya itu. Ya Allah. Tembok ini kan kasat matanya tembok, untuk mata batin saya tembus ini. Keto. Termasuk jamaah TikTok yang sambil masak tahu saya. Ada berapa orang tak hitungin sih. Yang nonton berapa? 2.000. Yang sambil masak ada sekitar 76 orang. Cek.
Cek kalau tidak percaya, ayo absen yang sedang masak. Pas 76, gak kurang gak luwe. Jangan macem-macem sama saya. Kenapa? Loh, jam segini kan di tempat Anda, di tempat lain jam berapa Anda tidak tahu. Oh. Pas 76, pas. Ayat yang pertama Al-A'la 16-17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat yang kedua Al-Anfal 67. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian kepinginnya dunia sementara Allah menginginkan untuk kalian akhirat. Yang terakhir Ar-Ra'd ayat 26. Wa farihu bil hayatid dunya. Menungso itu senengannya apa? Dunia. Kalau dapat dunia senang, bahagia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal dunia itu kalau kalian bandingkan dengan akhirat itu tidak ada artinya. Padahal kalau dibandingkan dengan akhirat tidak ada artinya. Maka kalau bisa tahajud tapi kemudian rezeki mepet, luwe api timbang rezeki akeh gak iso tahajud. Panjenengan bisa puasa Senin Kemis padahal rumahnya masih ngontrak, jauh lebih baik dibandingkan Anda punya rumah tapi tidak bisa puasa Senin Kemis. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Jamaah sekalian jangan lupa ini insyaallah Masjid Nur Shalihin dimulai proses pembangunannya ya. Jadi kita bantu bareng-bareng, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan support. Kalau bisa tenaga, yo tenaga. Dan kalau bisa Allah takdirkan bantu dengan uang, yo tidak jadi masalah, bantu dengan uang. Taruh ke sini Pak, datang ke sini sepeda motoran mau ngaji, bawa semen sak-sak. Taruh pojok. Datang ke sini pengajian mau ngaji bareng-bareng, bawa apa? Bawa pasir rong kresek. Tidak tahu Anda ambil punya siapa itu ya. Mungkin habis dandani rumah ono pasir sisa rong kresek. Sekecil apapun Allah yang ngelihat, Allah yang melihat. Mudah-mudahan sama Allah pembangunannya dibikin lancar, Allah mudahkan, Allah percepat, sehingga insya Allah nanti kalau kita ngaji tidak ada yang di tangga sambil ngobrol. Insya Allah semuanya sudah di atas. Jadi yang ngobrol-ngobrol bukan cuma ustadz yang bisa ngelihat dengan mata batinnya, tapi ibu-ibu juga bisa lihat. Corame ae gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.